in association with حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa sehat, bahagia, dan selalu berada dalam curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Mudah-mudahan puasanya juga lancar ya sampai nanti datang berbuka. Amin ya Rabbal 'Alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, senang sekali hari ini saya Miladia Rahma kembali bisa hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan Ramadan. Hari ini terasa begitu spesial pemirsa, karena apa? Karena Gapai Kemuliaan hadir langsung di tengah-tengah para jamaah yang sudah hadir di masjid kita yang mulia, di Masjid Tangkuban Perahu di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Saya sapa dulu para jamaah yang hari ini sudah hadir, karena sudah ada dari jamaah komunitas Tholabul Ilmi Lintas Angkatan Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 3 Jakarta. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Dan yang juga tidak kalah menyenangkan karena sudah ada juga yang di belakangnya cantik-cantik yang pakai jilbab pink ya. Ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Iman Jati Bening Indah dari Pondok Gede Bekasi. Selamat datang Ibu, sehat? Tetangga kita Ibu, tetangga kita ya, Masya Allah luar biasa. Hari ini Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan belajar mengkaji ilmu dengan tema yang sangat luar biasa terkait rumah tangga sakinah Ramadan lebih indah. Acara ini sebenarnya Bapak Ibu merupakan sebuah proyek kolaborasi ya dari CNN Indonesia. Dalam hal ini program Gapai Kemuliaan bersama dengan Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 3 Jakarta sebagai ikhtiar dan upaya bersama untuk mengisi bulan Ramadan kita dengan nilai-nilai kemuliaan. Insya Allah juga Allah ridho dengan apa yang kita ikhtiarkan hari ini. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita sudah kedatangan guru yang luar biasa, guru kita yang mulia. Kita sambut ada Ustadz Dr. Ahmad Sarwat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Dan yang menarik adalah beliau ini juga merupakan alumni ya dari SMA Negeri 3 Jakarta. Tahun berapa kalau boleh tahu nih Ustadz, di spill-spill? Boleh. 388. 88 Berarti ya. 88. Tahun kelahiran saya ini, Masya Allah. Jadi udah senior sekali, insya Allah kita bisa belajar banyak dari beliau. Tidak usah berlama-lama lagi Bapak Ibu, kita akan langsung ke tema bahasan kita terkait rumah tangga sakinah Ramadan lebih indah. Ustadz, kalau bicara soal Ramadan kadang-kadang kerap kali settingan kita di awal atau fokus kita di awal adalah ya udah maunya ibadah aja. Hablum minallah nomor 1, sholatnya, ngajinya, sedekahnya, mungkin sholat sunnah yang lain. Tapi kadang-kadang kita lupa urusan rumah mah ya udahlah ya lihat nanti gitu. Kalau ada waktu, sisa waktu. Padahal sebenarnya kalau kita bicara tentang puasa, bagi kami terutama perempuan, ibu-ibu kan punya tanggung jawab yang luar biasa juga di rumah. Bagaimana kemudian kita memaknai kalimat sakinah dalam rumah tangga, tapi kita cari dalam konteks bulan Ramadan ini Ustaz. Tafadhol. Ya memang kalau kita orang Indonesia ya, bicara Ramadan itu lebih banyak seru-seruannya sih daripada yang syariatnya. Syariatnya kan simpel ya, puasa gitu kan. Cuman kan puasa itu kagak seru kalau nggak bukber, ya kan. Padahal apakah ada perintah dari Nabi harus bukber? Enggak ada. Sahur pun gitu juga kan. Nah apalagi menjelang Ramadan ya, biasanya tuh kan sudah mulai tayang iklan-iklan khusus Ramadan. Ada sirup lah, ada macam-macam gitu kan. Sehingga yang unik tuh begini, Ramadan itu harusnya bulan puasa kan ya. Namanya orang puasa kan makannya nambah apa berkurang? Berkurang dong ya kan. Dari yang sehari 3 kali harusnya kan sehari 2 kali ya kan. Tapi apa yang terjadi buat kita orang Indonesia Ramadan, makan tetap 3 kali. Cuman makan pagi geser jadi sahur,
makan siang geser jadi buka, habis terawih itu masih ada satu partai lagi itu ya kan. Nah, belum nanti waktu buka puasa, itu semua meja tuh sampai beranak bercucu itu banyak banget ya kan. Dan ada gerakan apa? Gerakan takjil, berburu takjil dari jam 2 siang itu kan. Takjil war, begitu. Bahkan yang non muslim saja ikut-ikutan juga takjil war gitu kan. Cuman dia curang, dia makan duluan ya kan, kita belakangan. Jadi kalau bicara tentang apa tadi sakinah dan sebagainya, ya jadi kurang sakinah sih sebetulnya Ramadan kita. Karena ribet urusan dapur ya kan, ribet urusan ya istilahnya yang aksesorinya sebenarnya. Tapi itu bagian dari kearifan lokal. Tanpa ada begitu Ramadan kita jadi kayak gitu-gitu aja ya kan. Dan kalau kita bandingkan dengan zaman Nabi, memang Nabi itu Ramadannya gitu-gitu aja. Terlalu gitu-gitu aja. Ya cuman puasa, udah gitu aja. Terus taraweh, udah. Mana ada kita menjelang Ramadan itu misalnya bikin acara apa namanya itu munggahan ya kan, tawakufan dan sebagainya, nggak ada. Kunjungan, maaf-maafan. Kita kan waktu sebelum Ramadan kan pasti ketemu maaf lahir batin ya, maaf lahir batin ya. Padahal kan kita nggak punya salah juga kan. Kenapa juga pakai minta maaf kan, basa-basi, ziarah kubur dan sebagainya kan modelnya kita begitu. Jadi emang itu ribetnya kita yang bikin sih sebenarnya. Kita sendiri yang bikin ribetnya. Jadi kalau ditanya itu riwah nggak sih? Emang riwah sih, tapi riwah yang kita suka. Sebab kalau nggak begitu kayaknya Ramadan gini-gini aja dah. Nah sengaja kita bikin acara yang banyak gitu kan. Itu yang namanya pengajian, di mana-mana orang Betawi, saya orang Betawi ya. Di mana-mana kan tuh ada tawakufan. Tawakuf itu kan berarti berhenti ngajinya. Tapi Ramadan malah habis-habisan. Ada ceramah subuh, ada ceramah zuhur, ceramah asar, ceramah maghrib, ceramah isya, ceramah taraweh. Setengah 12 malam aja masih ada ceramah itu, ya kan? Artinya memang kita menyemarakkan Ramadan itu memang bagian dari kearifan lokal kita. Sesuatu yang belum tentu kalau di Jazirah Arabia seramai kita. Maka banyak orang yang pada kerja di luar negeri, para diaspora kita, kalau Ramadan pengennya pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena seru. Apalagi sudah H-7. Wah, ini sudah rebutan pulang kampung sebenarnya kan. Padahal kalau dipikir-pikir Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad, apakah pernah di tengah-tengah bulan Ramadan sibuk cari tiket, mau kemana ya Rasul? Pulang kampung? Enggak ada. Enggak ada. Kita aja yang ribut, kayaknya kalau enggak pulang kampung tuh rasanya dosa banget gitu kan. Dosa, nauzubillah masuk neraka gitu lah. Padahal dipikir-pikir di kampung juga mau ngapain kan? Ya mau pamer kan, ada HP baru, ada mobil baru, ada apa kan gitu ya. Ya kayak gitu-gitulah. Termasuk hari raya Idul Fitrinya kan kita gitu juga. Makan-makan dan sebagainya. Nabi kita itu kan kalau Idul Fitri setelah sholat Id ngapain beliau? Ya udah pulang, selesai. Ya udah selesai, tidak ada ritual. Wah kalau kita ntar dulu. Wah ini kita harus keliling kampung ya kan. Salaman, maaf-maafan dan sebagainya. Ke rumah orang tua ya, kalau orang tua udah nggak ada ke rumah mertua. Ini yang pada masih punya mertua, kalau hari lebaran nggak ke rumah mertua, bisa dipecat jadi mantu. Iya kan, datang kita dan nggak cukup hanya datang doang, harus ada yang diteng-teng. Ya kan, ada gawan itu ya kan. Kalau zaman sekarang enak, banyak toko, banyak warung. Kalau zaman saya dulu kecil, itu harus bikin dulu. Nih kalau yang pada Betawi tahu tuh kue geplak ya kan. Itu kue geplak saya bawa dari rumah ke rumah orang tua saya ya kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Ya Allah nggak usah repot-repot bawa ginian, yang penting orangnya aja datang udah girang. Tapi tetap aja kue geplak saya tetap diambil itu, ya kan? Dimakan? Enggak dimakan, cuma ditaruh aja di lemari. Ya maksudnya ibu saya tuh nanti kalau dia mau lebaran lagi kemana, nah nggak usah repot, itu aja yang dibawa lagi buat bawa kemana, ke rumah saudara. Nanti saudara saya gitu juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya Allah nggak usah repot-repot, tapi diambil juga, diambil, ditaruh nggak dimakan gitu kan. Jadi perjalanan kue geplak saya dari rumah saya ke rumah ibu saya, ke rumah saudara itu, wah itu panjang tuh perjalanan. Sampai 2 minggu kemudian pada suatu hari di rumah saya ada tamu. Assalamualaikum gitu, waalaikumsalam. Saya lihat kue geplak saya tuh ya kan. Balik lagi Udah dia muter, ke rumah, Ustaz. udah muter itu. Emang ada Nabi zaman Nabi itu kemana-mana bawa teng-tengan, apaan tuh Rasul? Gua geplak mau lo, enggak ada kan. Itu emang rame yang kita bikin sendiri.
Tapi justru itulah serunya Ramadan di Indonesia gitu kira-kira. Jadi seninya, vibe-nya ya Ramadan di Indonesia ini luar biasa ya. Sebenarnya itu tadi kalau saya boleh kemudian menukil istilah dari guru-guru ya, agama itu kan mudah ya, simple aja sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita yang kemudian membuat itu jadi lebih meriah kadang dengan ditambah atribut-atribut yang lain ya Ustadz ya. Ya kalau kitanya ikhlas sih nggak apa-apa, Nggak cuma apa-apa. kadang-kadang berat Jangan di ongkos ngedumel. juga ujung-ujungnya itu kan, berat di ongkos. Nah, oke. Nah, bicara soal itu tuh juga Ustadz, bagaimana kemudian kenikmatan ya menyambut Ramadan yang kita bangun di dalam rumah. Ini kan juga penting. Nah, bagaimana kemudian sebenarnya kita tidak hanya fokusnya itu tadi membangun hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, tapi di rumah kita juga happy gitu dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita supaya keberkahan Ramadan itu juga terasa nikmat di dalam rumah. Nah ini yang saya tambahin lagi yang kayak tadi ya. Jadi memang kita khas Indonesia. Ramadan itu adalah bulan keluarga. Di mana paling tidak sehari 2 kali kita kumpul di atas meja makan. Sahur bareng, buka bareng. Dan jangan bikin acara buka puasa bersama di hari pertama. Enggak bisa. Keluarga dulu, kan pasti itu kan. Bahkan kantor-kantor pemerintah, kantor swasta pulang lebih cepat. Enggak apa-apa masuk kantornya duluan. Lebih pagi ya kan daripada habis sholat subuh tidur lagi. Mendingan langsung berangkat. Yang penting pulang sampai rumah asar. Nah kenapa? Mau buka puasa bersama dengan keluarga. Keren kan? Sebutin di mana ada negara di dunia ini yang buka puasa bersamanya harus bareng-bareng sama keluarga. Kita doang orang Indonesia, orang Saudi nggak bisa. Ya dia puasa-puasa aja. Nggak ada istilah kumpul-kumpul keluarga. Tapi kalau buat kita Ramadan itu adalah bulan keakraban keluarga. Sebulanan kita bareng sama keluarga ya kan. Belum lagi nanti begitu lebaran. Datang lagi ke rumah nyak, babe, encang, encing dan sebagainya. Muter, apalagi saya orang Betawi. Nggak cukup lebaran tuh datang ke rumah saudara. Harus balas, dia datang lagi ke rumah saya. Gitu kan, dan harus begitu modelnya. Jadi memang Ramadan tuh bulan keakraban. Yang kita rindukan tuh ya akrabnya itu sebenarnya. Bukan Ramadan secara ada puasa, ada taraweh, enggak. Tapi ada vibe yang lainnya, nah itu yang membuat kita jadi kangen dengan Ramadan, kangen dengan keluarga. Berat di ongkos, tapi itulah yang kita cari. Ya kan? Iya kan? Orang harus pulang kampung. Sebelum Ramadan pulang kampung, bahkan sesudah Ramadan juga pulang kampung. Bahkan keluarga yang sudah meninggal saja pun kita datengin. Tuh kalau nggak percaya sekarang datang ke karet bifak. Banyak nih sekarang orang pada ziarah ke keluarga, ya kan? Nih ke mana? Menteng Pulo. Rame itu, ya kan? Udah meninggal pun didatengin juga. Ya kan, pakai bacain doa minimal salam ya kan, assalamualaikum ya ahlal kubur, kan kita baca doa kayak gitu kan. Itu Bu, Bapak Ibu sekalian jangan dikira mereka yang di dalam kubur itu nggak dengar dengan salam kita, dengar mereka. Bahkan mereka juga jawab loh, cuman kuping kita nggak dengar. Kalau sampai kuping kita dengar dia jawab, waalaikumsalam, pulang kita, pulang. Kagak jadi ya, apalagi di pojokan ada kuburan kakek kita, cucu kemana aja, kapan nyusul, kagak enak itu. Masya Allah luar biasa. Menarik sekali pembahasan kita Pak Ustadz, tapi tampaknya kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap setia bersama kami Bapak Ibu karena Gapai Kemuliaan Ramadan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Gapai Kemuliaan Ramadan. Gapai kemuliaan Ramadan, insya Allah. Baik, terima kasih kepada pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan yang masih setia bersama kami di Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow kali ini. Untuk segmen kedua, kita akan buka sesi tanya jawab, Ustadz. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu jamaah yang sudah hadir yang mungkin memiliki pertanyaan, boleh diangkat tangannya dan disebutkan pertanyaannya. Oke, baik Bapak yang paling depan silakan Bapak berdiri. Boleh disebutkan namanya Bapak dan asalnya dan juga pertanyaannya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Agus Kurniadi Sutisna, saya lulusan SMA 3 tahun 83. Baik Pak Ustadz, saya akan menanyakan satu hal yang memang ada dalam batin saya. Islam itu mengajarkan bahwa seorang suami itu adalah pemimpin. Namun demikian kita mengetahui bahwa batasan kepemimpinan sehingga tidak menjadi otoriter itu bagaimana.
Kemudian yang kedua adalah ketaatan istri terhadap suami yang akhirnya tidak mengurangi daripada harga dirinya. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Wah, ini Terima kasih, kayaknya bagus. curhatan hati yang paling dalam Iya, ya. curhatan seorang suami ini kayaknya. Ustadz, silakan Ustadz. Masalahnya beliau bilang, gimana biar tidak jadi otoriter. Emang Bapak otoriter ya? Mungkin istrinya bilang, jangan suka otoriter dong gitu ya. Atau kita lihat apakah istrinya juga hadir ini di sini, Masya Allah. Ya sebenarnya sih otoriter nggak otoriter itu tergantung lah ya dari kebiasaan. Jadi memang setiap pasangan itu kan punya gaya atau style yang berbeda-beda. Ada tipe istri gitu ya, yang justru kalau suaminya itu kelemar-kelemar gitu apa aja, ho aja itu dia nggak suka. Saya diatur dong, kalau salah diomelin, ditegur, di apa, jadi berasa punya suami gitu. Masa punya suami apa aja iya, saking sayangnya sama bini gitu kan. Jadi bininya akhirnya ngelunjak gitu kan, ada juga yang begitu. Tapi ada juga memang beberapa tipe orang yang memang ya nggak terbiasa diatur. Sehingga begitu suaminya bilang jangan begini, jangan begitu, jangan begini gitu kan. Waduh suami saya otoriter, nah begitu. Jadi sebenarnya otoriter nggak otoriter itu tergantung kebiasaan ya dan budaya juga ya. Beberapa budaya itu ada yang khasnya memang kalau suami itu ya tadi istilahnya mungkin otoriter Pak ya. Ya kayak kita ini orang Betawi ya, kalau sama bini kan bikinin makan, bikinin minum, gini nah nyuruh-nyuruhnya kayak nggak pakai otak gitu ya. Sekena-kenanya aja, kemana aja lu cariin juga, ya no, masak, nah kan gitu ya. Nah tapi kalau bininya orang Betawi juga emang udah biasa dia digituin. Jadi santai aja, laki lu galak banget, emang biasa dia begitu. Nah kan yang sebenarnya yang dicari kan ketemunya, apa bahasa kerennya itu chemistry-nya. Kalau udah chemistry ya udah biasa. Tapi memang kadang-kadang dua budaya kalau dipaksakan itu agak susah. Biasa suaminya tukang bentak-bentak ya kan, bininya dibentak langsung ngambek. Langsung pulang ke rumah orang tuanya, langsung bawa koper gitu kan pulang ke rumah orang tuanya. Terus sambil bikin status melo-melo dan sebagainya gitu kan. Padahal mah suaminya cuman ya memang itu karakternya dia bisa jadi kan. Nah di situ yang penting tuh. Kalau saya punya tips Pak, biar nggak dibilang otoriter, abis kita omelin kasih duit yang banyak gitu. Iya Pak ya. Atau ajak ke toko emas ya kan. Ajak aja gitu, udah belum tentu dibeliin juga, yang penting tuh emas kan gitu ya kan. Itu insya Allah yang tadinya istri bilang suami saya otoriter tapi pulang dari toko emas kayaknya udah nggak otoriter lagi dah sekarang, orangnya udah baik gitu kan. Ya emang begitu Pak, namanya kehidupan tuh kadang-kadang ya naik turun, muter dan sebagainya emang begitulah. Rumah tangga Nabi itu gitu juga Pak, jangan dikira Nabi itu lempeng-lempeng aja, enggak. Banyak tegongan-tegongannya, banyak lika-liku dan sebagainya. Cuman ya tidak sampai pada titik yang paling fatal misalnya sampai terjadi perceraian enggak. Tapi Nabi pernah loh jatuhkan talak pada salah satu istrinya itu. Ya, Hafsah radhiyallahu anha, putri Umar bin Khattab itu sampai dijatuhkan talak. Tapi belum habis masa iddahnya oleh Nabi kemudian dirujuk. Dan Hafsahnya juga enggak yang model patah arang gitu kan. Padahal kan kalau ngelihat karakter bapaknya Umar bin Khattab kan orangnya galak juga. Tapi anaknya enggak nurun tuh, ya rugi lagian jadi istri Rasulullah dicerai ya kan. Ya akhirnya dia mau balikan lagi. Namanya suami istri itu begitu. Makanya kalau bisa suami istri itu kalau ada apa-apa jangan curhat sama teman, sama saudara, apalagi sama mantan. Nah itu curhat sama mantan. Ya jadi urusan itu. Nah iya, ya kan akhirnya ya udah sama gua aja lu cerai sama sono gitu kan. Nah, kadang-kadang begitu. Maka itu urusan rumah tangga sebaiknya sih itu urusan dalam negeri lah. Ada departemen khusus yang mengatur itu departemen dalam negeri. Boleh marahan, boleh berantem, boleh banting-banting piring apa segala macam. Malah kebetulan Bu, ya kan kalau piring pada terbang, ya kan kita bisa ganti piring yang baru, ya kan gitu kan. Begitu udah bayan kan, wah piring baru semua nih kayaknya habis pada terbang nih piring kan begitu ya kan. Jadi ya itu otoriter apa tidak otoriter relatif ya kan. Bagaimana kemudian endingnya itu dibikin lebih smooth. Nah, nanti seiring dengan berjalannya waktu tuh biasanya sudah saling tahu lah. Jadi nggak gampang tersinggung. Kalau masih pengantin baru 5 tahun, 10 tahun mungkin ya. Tapi kalau udah 20 tahun, 30 tahun masih begitu aja emang dasar pada begitu kan. Baik Ustaz. Terima kasih atas jawabannya, mudah-mudahan bisa membantu ya Pak Agus ya. Kita ke pertanyaan berikutnya, mungkin ada Bapak Ibu yang juga mau bertanya. Oke boleh Ibu silahkan.
Boleh Ini bukan, berdiri, Ibu. bukan istrinya kan ya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Purnawirawan dari TNI Angkatan Laut. Nama lengkap saya Laksamana Pertama TNI Purnawirawan UTS Halilin SH. Dari Majelis Taklim Al-Iman RW 10 Jati Bening Indah, Kompleks TNI AL, Jati Bening Indah, Pondok Gede, Bekasi. Adapun pertanyaan yang ingin saya ajukan yaitu sebagaimana saya ini sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai istri, kadang kalau menghadapi pekerjaan yang cukup banyak dalam rumah tangga merasa capek. Di dalam Islam bagaimana menyiasatinya agar menjaga hati, agar tetap bisa sabar dan tidak emosi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap sekali loh. Ibu Yuti ini jangan main-main nih berarti kan. Mantan tentara juga ini Pak gitu ya. Jadi bagaimana kemudian di rumah tangga sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri yang juga mengerjakan aktivitas domestik ya Bu ya. Biar tetap ikhlas gitu ya Bu, gak marah-marah dan juga tetap dapat ridhonya Allah gitu Ustadz. Bu, mohon maaf Bu, saya mau nanya, suami Ibu TNI juga? Tidak Pak, Purnawirawan pensiunan Pertamina. Oh Pertamina, kirain TNI juga. Kalau pangkatnya di atas Ibu kan Ibu hormat aja gitu kan. Siap komandan kan gitu ya. Tetap jenderalnya kan tetap perempuan Ustadz. Oh gitu ya. Ya jadi gini Bu, sebenarnya ini jujur ya, tapi ini kalau bisa tolong dirahasiakan. Ini khusus buat internal kita aja. Ya. Ngomongnya di depan TV. Gini. Kewajiban seorang ibu rumah tangga aslinya di dalam syariat Islam itu sebenarnya tidak sebanyak yang setiap hari kita lihat. Kalau kita buka kitab-kitab klasik fikih 4 madhab, baik itu madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, kewajiban seorang wanita, seorang istri di rumah tangga sebenarnya itu sangat sedikit yang asasi. Yang wajib melakukan urusan rumah tangga sebenarnya itu malah suami. Masak itu kewajiban suami sebenarnya. Nyapu itu urusan suami sebenarnya. Ngepel itu urusan suami sebenarnya. Termasuk mendidik anak-anak, ambil rapot anak itu urusan suami sebenarnya. Aslinya. Kalau ibu nggak percaya, ibu berangkat ke Timur Tengah. Saya tahu gitu gara-gara beberapa tahun yang lalu saya diundang ke salah satu negara Timur Tengah, ke Qatar. Banyak diaspora kita di sana. Nah ibu-ibu di sana itu kemudian bertanya ke saya, Ustadz, kita nih sebagai ibu rumah tangga, tugas kita banyak banget, mana nggak boleh bawa pembantu, ya kan? Urusan masak, nyapu, ngepel, nyebokin anak, ngepel genteng dan sebagainya kita semua gitu kan. Suami kita kan ekspatriat di kantor kan, kagak apa-ngapain. Sementara ibu-ibu di Qatar sini, ya maksudnya di sana ya, itu kok kerjaannya lain ya. Mereka tuh pedicure, manicure, perawatan, zumba gitu-gitu semua. Gitu, nggak ngurusin anak barang sekalipun enggak, karena semua urusan rumah tangga udah ada pembantu semua gitu kan. Bahkan belanja saja itu bukan urusan ibu-ibu. Saya tuh habis ngisi kajian ibu-ibu, kalau nggak percaya Pak Ustadz, ayo kita ajak. Di sana ada beberapa pusat perbelanjaan, kemudian saya diajak ke sana. Bener Bu, semua yang dorong troli itu jenggotan semua, nggak ada ibu-ibunya gitu. Cuman kalau ada ibu-ibu berarti orang Indonesia tuh pasti gitu kan. Karena orang sana tuh yang belanja bapaknya, beli beras, beli apa, beli itu semua bapaknya. Bahkan rapat wali murid, undangan di sekolah, itu rapat wali murid itu bukan pagi Bu, bukan jam 9 pagi di sekolah, enggak. Ba'da Isya. Karena yang hadir tuh bapak-bapak. Kalau sampai ada yang datang ibunya ditanyain, suaminya mana Bu? Gitu. Kalau kita kan kebalik ya di sini ya. Bapak-bapak hadir rapat wali murid, istrinya mana Bu? Mana Pak? Lagi berantem apa gimana kan gitu ya. Nah, jadi urusan rapot anak, urusan PR anak itu bapaknya. Tapi itu di sana. Sementara kalau di Indonesia ini, makanya saya bilang ini rahasia ya.
sebenarnya itu bukan kewajiban istri, itu sebenarnya kewajiban suami. Cuman orang Indonesia mau dibohongin aja. Dia bilang itu kewajiban istri gitu. Iya aja gitu kan. Cuman saya takut pulang dari sini ntar ibu-ibu pada kagak mau ngapa-ngapain di rumah. Kata Pak Ustadz itu bukan kewajiban suami, ya itu bukan kewajiban istri, itu kewajiban suami gitu. Rencana saya juga mau gitu Ustadz. Nah itu. Terus ibu tanya dong, berarti kewajiban istri apa? Nah kewajiban istri cuma satu aja Bu. Bukan. Kewajibannya nih kalau dalam kitab-kitab fikih disebutkan al-istimta'. Ya itu kewajiban istri. Suami mau menyalurkan hasrat biologisnya kemana kalau bukan istrinya? Hanya itu saja kewajibannya. Maka seorang istri silahkan jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga kecantikan dan sebagainya demi yang satu itu. Kalau udah yang satu itu tidak boleh nolak. Bahkan ibu-ibu malam Jumat nih, udah rapi, udah cakep, lagi mau baca Quran gitu ya. Baru juga buka mushaf, baru itu pembukaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiba-tiba si bapak dari kamar kirim-kirim isyarat. Kode-kode. Gitu. Ya. Itu Bu, apa yang harus dilakukan? Langsung Shadaqallahul azim. Baca Quran sunnah. Dipanggil sama suami, itu wajib gitu Bu. Sebenarnya aslinya gitu. Nah Ibu diskusi aja sama suami ya. Kapan-kapan ngaji dong sama Ustaz Sarwat gitu apa. Itu kewajibannya suami semua loh sebenarnya. Jadi kalaupun Ibu melakukan itu semua, itu judulnya adalah ibadah sunnah, ibadah tambahan. Ibu dapat pahala banyak dari situ. Dan kalau biar pahalanya nggak berkurang, jangan sambil masak sambil gerutu, sambil ngomel, gitu. Itu lakukan dengan ikhlas. Tapi suami tahu bahwa itu sebenarnya adalah sumbangsih Anda sebagai seorang istri di rumah. Itu kewajiban suami. Dan suami harus bilang terima kasih yang banyak pada istrinya. Semua tugasku sudah kau handle wahai sayangku. Yuk kita ke toko emas gitu. Diajak doang Bu, ya kan. Masya Allah. Jadi ternyata sebenarnya kalau kita bicara tentang hakikat peran istri itu juga nggak sebanyak itu ya Ustadz dalam konteks ini ya. Maksudnya sesuai dengan kitab-kitab Kalau tadi aslinya, ya. Aslinya begitu. itu. Cuman budaya kita Tapi aja. budaya Kita patriarki timur itu kan. ya. Orang timur tuh wanita diposisikan selalu sebagai kalau kata orang Jawa ya konco wingking, Iya. suarga nunut neraka katut kan gitu ya. Nah, kayak gitu kalau orang Jadi Indonesia. budaya patriarkinya tuh Iya tinggi. Itu faktor gitu. budaya Ya, kita. baik. Kalau Islam dari Arabnya enggak gitu sebenarnya. Ibu mau jadi Islam Indonesia atau Islam Arab? Dalam hal ini Arab lah Arab ya. lah ya. Gitu aduh. Mudah-mudahan bisa menjawab Ibu Yuti. Nanti bisa dikoordinasikan ya dengan suami ya gitu ya di rumah Masya Allah. Pak Kiai ini menarik sekali pembahasan kita tapi seperti biasa kita jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow masih akan kembali. Tentunya setelah yang satu ini tetaplah bersama kami. Gapai Kemuliaan Ramadan. Gapai kemuliaan Ramadan. Terima kasih pemirsa dan juga para jamaah, Anda masih setia bersama kami di Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen ketiga ini pemirsa. Kita masih buka sesi tanya jawab, jadi untuk Bapak atau Ibu, para jamaah yang memiliki pertanyaan boleh dilanjutkan untuk bertanya kepada Pak Ustadz. Kita lihat apakah, oh ya silahkan Ibu. Disebutkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meizi dari SMA 3 Angkatan 84. Izin bertanya Pak Ustadz, seringkali untuk pasangan menikah itu hanya modalnya cinta dan kecukupan finansial. Dalam Islam, selain hal kedua itu tersebut, apa sih Pak Ustadz yang harus dimiliki oleh dan harus dipersiapkan oleh pasangan suami istri agar tidak goyah rumah tangganya dalam menghadapi badai kehidupan rumah tangga. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam banget pertanyaannya nih. Iya Ustadz. Berat Bu, berat. Silakan Ustadz. Iya, memang cinta itu tidak bisa dipaksakan. Apalagi hanya dibangun berdasarkan materi, ya kan?
Karena cinta dan materi itu hanyalah ya salah satu pertimbangan. Bisa jadi cinta itu bertahan lama, tapi bisa juga dia akan lama-lama meredup dan hilang. Hanya tinggal ritual-ritualnya saja. Materi gitu juga. Dulu kelihatannya materinya banyak, lama-lama tinggal jadi ya tinggal sedikit dan sebagainya. Nah pertanyaannya ini gimana biar rumah tangga itu tidak hanya mengandalkan cinta dan materi ya. Baik, gini Bu, cinta itu sebenarnya kan ada banyak levelnya. Ada cinta anak-anak muda, zaman kita SMA, sering disebut dengan cinta apa Pak? Cinta monyet ya kan. Begitu juga materi, emang keren sih, cakep banget bajunya apa segala macam, bapaknya orang kaya dan sebagainya kan materi itu ya. Tapi tentu saja itu kan semua tidak cukup. Kenapa? Karena perjalanan rumah tangga itu kan bukan hanya on the spot pada saat itu. Kan kita butuh apa? Butuh sustainable, jadi lebih lama lagi. Dan cinta itu tidak bisa setiap saat tuh menggebu tuh enggak gitu kan. Tapi pertimbangannya gini, bisa saja sebuah rumah tangga itu tidak lagi dipanasi suasananya dengan rasa cinta. Karena itu sudah selesai lah. Kita udah nggak muda lagi ya kan, udah nggak energik lagi dan sebagainya. Kita sudah jadi orang tua ya kan. Udah bererot nih anak, mantu, cucu dan sebagainya gitu kan. Udah nggak zamannya lagi kita bicara tentang cinta ya kan. Tapi apa yang lebih tinggi dari itu adalah persahabatan. Jadi ibu-ibu nih ya, suami ibu tuh sahabat ibu loh sebenarnya ya kan. Menemani terus sepanjang waktu, kaya, miskin, enak, susah, kena covid, kena penyakit apa dan sebagainya. Siapa emang selama ini yang jadi sahabat? Ya suami kan gitu ya. Kita juga gitu ya Pak ya. Yang nemani kita pada akhirnya ya istri kita. Kalau kita sakit, kita lagi kecewa, lagi gagal apa dan sebagainya ya dia. Mungkin kalau waktu masih muda-muda cinta. Tapi kalau yang sekarang tuh udah gak ngomongin cinta lagi. Tapi ngomongnya apa? Kesetiaan ya kan, terus persahabatan, lebih kepada teman dan persahabatan ya kan, ketimbang cinta-cintaan. Karena kalau bilang cinta udah nggak cakep lagi Bu, udah peot ya kan, mana udah pada kendor gitu kan, kulit itu udah ibarat kain udah diwiron Bu gitu ya, udah keripet, apaannya lagi yang mau dicari gitu kan, iya kan. Dari segi fisik udah nggak ada yang menunjang, nggak yang bapak, nggak yang ibu, sama aja. Yang bapak juga jalannya udah goyang, ya kan? Yang ibu juga jalannya udah kayak gitu, pokoknya udah kakek-kakek, nenek-nenek gitu kan. Itu Bu, udah nggak ngomongin cinta lagi, apalagi ngomongin materi. Tapi ngomongin apa? Kita sudah menjalani ini semua, makan asam garam bersama, pahit getir kita rasakan bersama, itu loyalitas yang muncul, ya kan? Kesetiaan itu. Makanya lucu kalau ngelihat kakek-kakek, nenek-nenek ke pengadilan agama, mau ngapain? Mau cerai. Ya udah gini hari masih mau cerai aja. Dulu waktu masih muda cerai, udah gini hari masih mau cerai aja gitu kan. Tapi memang kadang-kadang kita melihat kehidupan tuh lucu dan aneh ya. Udah pernikahan 40 tahun, masih aja pada berantem gitu kan. Tapi yang saya suka gini, dia berantem, marah-marahan, nggak tegur sapa. Dan si bapaknya bilang, pokoknya saya mau ceraiin gitu. Udah gitu pisah ranjang Bu, ya kan. Udah seminggu Bu, kangen dia, ya kan. Mana hujan gede banget lagi, ya kan. Aduh, akhirnya apa? Balik lagi tuh kakek nenek gitu kan. Itu biasa Bu, di mana-mana kayak gitu. Jadi kita sudah tidak lagi bicara cinta yang menggebu ala anak muda. Itu udah lewat zamannya, kalau mau ya balik lagi ke zaman dulu gitu kan. Nah di zaman-zaman yang udah usia-usia menjelang asar dikit lagi maghrib, kita udah nggak ngomongin gituan Bu. Udah asar Bu, udah dikit lagi maghrib, mau ngapain? Toh nanti sebentar lagi pun akan pisah. Ya Pak, Bu. Kita nih kalau ibu bosan sama suami, tenang Bu, bentar lagi pisah, tenang aja. Iya nggak percaya, antara istri duluan atau suami duluan. Dan itu pisah-pisah selamanya loh Bu. Ya Pak ya. Bapak bosan sama bini, gak usah diceraiin Pak, biarin aja. Ntar juga mati sendiri gitu, liatin aja. Ya kalau nggak suaminya mati duluan, bininya mati duluan gitu kan. Dan begitu kita masuk ke alam barzakh ya, belum tentu loh kita ketemu lagi, belum tentu. Misalnya nih ya, seorang istri setia, suaminya udah meninggal, udah lama, udah 5 tahun, 10 tahun gitu kan.
Dia masih di dunia sendirian, masih ngarepin aja suaminya. Tahu nggak suaminya di sono ngapain, Bu? Bidadari, Bu, banyak itu bidadarinya, ya kan? Begitu istrinya nyusul, Bang, saya neneng Bang yang dulu gitu kan. Neneng yang mana? Gue gak kenal katanya gitu. Kagak kenal, Bu, kenapa? Bidadari saingannya banyak banget gitu kan. Boleh jadi kan begitu. Nah oleh karena itu mumpung masih hidup ya kan, udahlah jangan disia-siakan. Belum tentu lah nanti kita ketemu lagi karena bapak-bapak sibuk sama bidadari, ibu-ibu sibuk sama bidadara gitu ya. Masya Allah. Belum tentu ketemu. Nah, oke. Jadi loyalitas, komitmen dan persahabatan yang sebenarnya juga harus dibangun ya. Iya. Apalagi untuk usia pernikahan yang sudah nggak lagi muda ya Ustadz ya. Lagian Baik. malu sama cucu berantem Iya, mulu. iya betul. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjawab Ibu Mei. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya kalau masih ada silahkan. Oh ya, silahkan Ibu disebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oti Hari Chandra Ubayani dari alumni SMA 3 Angkatan 83. Dulu guru bapaknya Pak Ustadz mungkin ya, guru saya ya. Jadi saya akan menanyakan Pak, bagaimana agar keluarga kita selalu harmonis? Memang antara suami istri itu kan dididik dari keluarga yang beda ya, dengan visi misi yang agak berbeda. Dan bagaimana agar selalu berorientasi pada iman dan takwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Oti atas pertanyaannya. Jadi bagaimana kiatnya supaya rumah tangga kita itu harmonis dan selalu berorientasinya pada iman dan takwa. Ya nanti tujuannya sakinah mawadah til jannah gitu ya. Misalnya gitu. Keren. Pak Ustadz silakan. Sakinah warahmah til jannah gitu ya. Baru lagi itu istilahnya. Nah, Bu, Ibu tadi bilang bahwa ya mungkin potensi kita tidak akur sama pasangan itu kan memang itu besar ya. Karena kita mungkin lahir dari latar belakang yang saling berbeda. Tapi ketahuilah bahwa hidup itu sebenarnya memang itu bagiannya. Yaitu Ibu bayangin, makan nasi pakai sambal. Nasi itu tawar, ya kan? Kalau coelannya, sambalnya nasi juga, kagak ada enak-enaknya Bu, ya kan? Harus yang berbeda, ya kan? Harus yang kontras gitu kan? Sambal tuh pedes gitu, ya kan? Nah artinya apa? Memang bagian dari keistimewaan hidup itu bagaimana melakukan mixing dari sesuatu yang berbeda, tapi dia jadi harmoni gitu. Kalau Ibu, nih anak SMA 3 pasti jago musik lah ya. Kalau namanya musik itu pasti ada dasarnya dulu, ada bassnya. Dem 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 kan gitu kan. Baru masuk melodinya, baru masuk drumnya, baru masuk yang lain-lain dan sebagainya, terakhir vokal kan gitu ya. Itu kan semua unsur yang berbeda semuanya. Cuman bagaimana kemudian dijadikan sebuah harmoni. Wah gitu kan. Jadi lagu tuh indah. Bayangin lagu cuman drum doang, dagdug dagdug itu takbiran namanya, ya kan? Kagak ada ritmenya, tidak ada bassnya, tidak apa dan sebagainya, namanya takbiran. Ya dangdung dangdung doang gitu kan? Atau cuman suara doang, itu namanya akapela, ya kan? Nah maka hidup itu adalah campuran, mixing dari berbagai unsur yang berbeda. Nah rumah tangga itu begitu juga. Allah sendiri ketika menciptakan Adam, itu pasangannya Hawa Bu. Ya harus Adam dan Hawa. Dan laki-laki dan perempuan itu kan berbeda. Walaisa dzakaru kal unsa. Ya kan? Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Dia punya dua sifat yang berlawanan. Nah tinggal mau diadu apa mau jadi harmoni itu aja. Kalau nafsunya pengen ngadu, pengen berantem, ya berantem jatuhnya. Tapi kan enggak, ya kan? Seperti orang menggergaji dua orang loh. Yang satu dorong, yang satu tarik. Ya kan? Nanti yang tarik dorong, yang itu tarik kan begitu. Kayak kita salaman lebaran, ya lu maju, ya lu mundur, ya lu maju, ya lu mundur gitu kan. Nah kayak gitu, artinya harmoni itu yang harus dicari. Dan harmoni itu tidak akan ada harmoni kalau bukan berangkat dari perbedaan. Kalau sama dan diharmonisasi enggak jadi Bu, enggak bagus itu. Warna putih lawan warna putih kagak dapat, ya kan. Putih dikasih apa yang lain yang berbeda gitu kan. Nah rumah tangga kan prinsip dasarnya kan begitu. Harus berbeda, ya kan. Bapak saya itu orang Betawi, ngomongnya nyablak. Ibu saya orang Jogja, ya ngomongnya halus, ya kan. Kalau belum ada harmoni,
tersinggung mulu. Waduh, suamiku galak banget, apa-apa diomongin, apa-apa dikatain dan sebagainya, ya kan gitu ya. Tapi ketika mereka berhasil membuat harmoni, hasilnya Bu, anaknya ganteng banget Bu. Wah elah. Itu kan hasil kerjasama itu Bu, ya kan. Kerjasama, diem-diem ternyata mereka bisa menghasilkan anak banyak itu ternyata gitu kan. Itu harmoni. Jadi memang nggak bisa dipaksakan masing-masing mau tetap dominan. Ketika suami lagi dominan, istri kemudian ngalah dulu. Ngalah untuk menang, ya kan. Jangan istri menang mulu, menang lagi, suaminya nggak dikasih kesempatan menang. Sekali-kali Bu ngalah, ya kan. Udah ngalah mulu, ya nggak apa-apa, sering ngalah juga bagus kok, ya kan. Ntar suami juga bilang gantian yuk, lu yang ngalah, gue yang menang gitu kan. Biasalah kayak gitu namanya, oke ya. Saling mengerti supaya harmoni itu bisa terwujud gitu ya Ustadz ya. Baik. Kita akan lanjutkan Ustadz, tapi seperti biasa para jemaah dan juga pemirsa kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow masih akan kembali setelah jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami. Gapai Kemuliaan Ramadan. Insya Allah berkah. Masya Allah. Gapai Kemuliaan Ramadan. Masya Allah, masih semangat, terima kasih para jamaah dan juga pemirsa di rumah. Anda masih setia bersama kami di Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow. Kita masih ada satu segmen lagi untuk membahas tema kita kali ini terkait Ramadan dan juga keluarga yang sakinah. Ustadz, boleh tidak disampaikan kepada kami, digambarkan bagaimana sih sebenarnya kalau kita kemudian merujuk pada sirah nabawiyah, bagaimana kemudian cara baginda Rasulullah SAW dalam mendidik atau berinteraksi dengan istrinya yang mungkin kita bisa praktekkan ya, atau mungkin kita masih luput, kita nggak tahu yang kita bisa amalkan dalam keseharian kita, dalam berumah tangga. Ya ini saya terus terang aja ya, saya juga belum pernah ketemu Nabi kan ya. Sama kan kita juga hidupnya beda sama Nabi, cuman mungkin ada banyak literatur yang bisa kita baca ya. Nah begini, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu jangankan sama istrinya, sama orang kafir musuh-musuhnya saja tuh baiknya minta ampun luar biasa. Ya kan? Musuhnya itu selalu diampuni, diberikan kesempatan dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya hampir seluruh musuhnya itu kemudian pada masuk Islam. Nah bagaimana kemudian kepada istrinya, ya Nabi sendiri mengatakan sebaik-baik kalian itu kan adalah orang yang paling baik pada istrinya. Dan aku ini orang yang paling baik dengan istriku sendiri kan gitu ya. Cuma kan style dari tiap orang itu kan beda-beda. Ketika awal mula Nabi menikah, Nabi ini kan waktu menikah kemudian akhirnya istrinya wafat ya, Khadijah. Tipenya Khadijah itu kan wanita yang lebih senior. Sudah usia 40, Nabi baru 25. Tentu beda ketika Nabi nanti suatu ketika beristrikan Aisyah yang jomplang. Kalau Aisyah kan bisa diteriakin aja, Aisyah kemana lu, sini lu, kan gitu bisa ya. Tapi kalau sama Khadijah nggak mungkin, Khadijah sini lu, kagak bisa. Kenapa? Khadijah jauh lebih senior. Dan beliau orang berada, orang kaya, orang kelas atas, high class dan sebagainya. Maka perlakuan Nabi pada Khadijah dengan perlakuan Nabi pada Aisyah itu kan disesuaikan dengan stylenya. Dari ngasih maharnya saja udah beda. Nabi ngasih mahar kepada Khadijah tuh unta, 20 ekor atau 200 ekor ya kan. Tapi ketika sama Aisyah enggak, kenapa? Karena background masing-masing kan beda. Nah maka orang tuh kan lebih suka diperlakukan sesuai dengan kondisinya masing-masing ya kan. Aisyah dinikahi oleh Nabi ya baru 6 tahun. 6 tahun lagi main dapur-dapuran gitu, main masak-masakan, ya kan, terus dinikahi sama Nabi. Jadi Nabi tuh kayak ngempu anak kecil gitu kalau sama Aisyah. Dan Aisyah tuh kadang-kadang suka ngambek, suka macam-macam gitu kan, suka gelendotan dan sebagainya gitu. Ya maka Nabi memperlakukannya sesuai dengan karakternya masing-masing. Sehingga Nabi itu punya pengalaman banyak. Kepada wanita yang lebih senior bagaimana gitu ya.
kepada istrinya yang lain bagaimana. Ada juga istri Nabi itu yang Ummu Salamah, itu keren Bu. Dia janda Bu, ya janda. Kemudian Nabi melamarnya, bayangin Bu, siapa orang yang dilamar sama Nabi berani nolak? Dia doang tuh Ummu Salamah, kayak kecakapan amat gitu Bu, ya kan. Dilamar sama Nabi dibilang kagak mau, belagu amat gitu kan. Itu yang panas Aisyah tuh Bu, ya kan. Belagu banget sih kayak kecakapan aja. Cuman Aisyah belum pernah ketemu sama Ummu Salamah. Dia cuma dengar katanya cakep gitu, ya kan. Sampai suatu hari, ya namanya perempuan ya, dia penasaran, pengen lihat. Begitu lihat, ya Allah kirain cakep banget gitu kan. Luar biasa emang cakep banget Bu, Ummu Salamah. Tapi dilamar sama Nabi kagak mau, bayangin ditolak Pak. Wah ternyata Nabi masih memperjuangkan. Dicoba lagi, akhirnya ya nyerah juga si Ummu Salamah ya. Nah Ummu Salamah itu juga wanita high class juga itu ya kan. Maka ketika istri-istri yang lain itu bilang kok gitu sih, udah kalian diam aja, ini emang beda orangnya satu ini. Jadi ketika Nabi menghadapi para istri itu memang karakternya beda-beda ya kan. Cuman ada satu Pak yang kita nggak bisa tiru dari Nabi, yaitu istrinya banyak, itu yang susah ya kan. Bapak mau punya istri 2 susah Pak, minta izin sama istri kan nggak bisa Ibu ya. Mana ada suami tiba-tiba bilang istriku aku pengen nikah lagi, wah kagak bisa Bu ya kan. Kalau nggak palang pintu pindah ke jidat ya kan urusannya panjang itu ya kan. Jadi ya Bapak alhamdulillah nggak usah memahami banyak karakter, cukup satu itu aja, itu pun satu nggak habis Pak ya kan. Udah pahami aja, memang latar belakangnya dia begitu, emang karakternya dia begitu, kelakuannya begitu dan sebagainya, maka ya sesuaikan saja. Nabi itu harus belajar banyak pada banyak wanita, istri-istri beliau itu, ya karena itu kan perintah dari Allah ya. Ada loh istrinya yang tiba-tiba Allah main nikahin aja. Nggak pakai ada acara walimah, nggak pakai ada acara, itu istri Nabi yang namanya Zainab, itu kan Allah yang menikahkan langsung lewat Quran. Falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Zainabnya aja bingung. Tiba-tiba ada ayat Quran bilang, aku nikahkan kamu dengan Zainab. Zainab lagi kagak ada di situ, dicari sama Nabi, sama sahabat, muter-muter ada di pasar. Zainab panggil lo sama Nabi, ada apa? Tahu pokoknya dipanggil. Wah Zainab ketakutan. Begitu sampai ketemu Nabi, Zainab pulang bawa baju ikut saya. Kenapa ya Rasul? Kamu udah jadi istri saya. Hah? Kapan nikahnya ya Rasul? Tadi malam Allah menikahkan kita lewat ayat Quran dibacain tuh. Falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Zainab kaget, tiba-tiba udah jadi bininya Rasulullah aja. Ikut ya kan. Tapi itu nggak bisa Pak kita lakukan, nggak bisa ketemu janda di pasar, ikut, nggak bisa Pak gitu. Nak aja, itu bini orang itu ya kan. Nah maka tidak semua karakteristik Rasulullah bisa langsung dipakai kan. Nah, beberapa hal bisa kita pelajari. Tapi karakter orang itu kan beda-beda ya kan. Istri Nabi kan semuanya orang Arab, nggak ada orang Jawa Bu, nggak ada orang Betawi kan. Nah, mungkin kalau Bapak kepada istri gampang Pak, bikin pantun aja gitu kan. Nah ntar dia ketawa udah dirayu gampang gitu kan. Orang Arab dikasih pantun kagak paham dia, la afham, nah gitu ya kan. Iya, jadi ya karakternya itu harus dipelajari, dikuasai dan pasti suami dan istri sama-sama udah tahu kelemahan pihak masing-masing. Jadi ya itu aja, siapa yang bisa menguasai karakteristik lawannya dan bisa ya mengambil hatinya, insya Allah dia menang. Masya Allah. Ustadz bicara soal konteks Ramadan ya, biasanya kan di bulan Ramadan belum lagi nanti mau masuk Idul Fitri, pengeluaran rumah tangga itu kan luar biasa, des gitu ya, apalagi untuk ibu-ibu nih. Dan ini kerap kali dalam mungkin di sebagian rumah tangga justru menjadi titik konflik karena itu tadi masalah finansial ya. Bagaimana kemudian ini bisa dijembatani Ustadz? Kalau urusan finansial, kebutuhan bulan Ramadan juga banyak supaya nggak jadi konflik yang akhirnya berujung pada perpecahan misalnya. Ya balik lagi Bu, kita tuh mau gini, mau Ramadan yang asli kayak Nabi, insya Allah hemat. Ya kan, hemat. Nabi tuh nggak pernah loh bagi-bagi THR, nggak pernah. Nggak ada. Kenapa? Karena Ramadan tidak butuh uang lebih. Lebarannya Nabi itu sangat irit, makanya kalau kita pengen gak mau pengeluaran, hidup kayak Nabi aja gitu kan. Nah nggak ada kan pulang mudik gitu kan, nggak ada halal bihalal, nggak ada open house gitu kan, nggak ada ya kan. Nah sehingga sebenarnya Ramadannya tidak butuh uang, cuman kitanya saja yang ya budaya masalahnya. Tadi itu kalau ke rumah saudara, ke rumah keluarga nggak bawa teng-tengan, ya sebenarnya masalah nggak sih Bu?
masalah Bu. Kenapa? Kalau kagak bawa, ya nggak apa-apa sih, cuman jadi omongan. Datang sih dia, cuman nggak bawa apa-apaan. Nah tuh dia tuh, jadi urusan kan, budaya lagi. Nah saya pun gitu juga. Jadi di hal ini kita ya hidup di tengah masyarakat mau nggak mau kan menyesuaikan. Tapi jangan jor-joran juga, itu aja. Contoh nih ya, Bu, nikahin anak tuh butuh biaya nggak? Biaya apaan? KUA gratis. Datang KUA gratis, kecuali KUA-nya dijemput pakai Mercy baru bayar. Ya kan, amplop. Sebenarnya kan kalau aslinya di zaman Nabi, paling-paling Nabi ngomong sama sahabat Nabi itu, siapa namanya, kok saya lupa ya, aulim walau bisyatin. Kamu tuh ya bikin walimah walaupun dengan seekor kambing. Bu, saya tanya Bu, motong kambing 1 ekor, kira-kira ngundang tamu berapa orang? 1 ekor kambing bisa buat ngasih makan orang berapa? Hah? 20? 30? Nah, kalau di masa Nabi, 1 ekor kambing, Bu tahu kambing ya, kakinya ada berapa? Berarti 4 orang yang diundang. Karena ngundang tamu orang Arab, 1 orang 1 kaki, 1 paha gitu. Cuman 4 orang aja, padahal Abdurrahman bin Auf ini orang kaya, ya kan? Tapi ya kata Nabi cukup 1 ekor kambing. Nah cuman kan kalau kita di Indonesia ngundang cuman 4 orang doang, orang bisik-bisik, emang hamil duluan ya jadi gini ya kan gitu ya kan. Kelakuan tuh orang kita begitu modelnya, jadi mau nggak mau ya harus jor-joran kan gitu ya. Sehingga akhirnya orang walimahan tuh biar tekor asal nyohor kan gitu ya. Nah gitu, kalau bikin acara kecil-kecilan orang pada curiga, udah penyakit masyarakat tuh susah gitu kan. Tapi kita jangan kebawa-bawa terus. Lebaran kan nggak harus pakai baju baru, ya kan? Nggak harus makanan yang aneh-aneh, ya kan? Saya Bu, alhamdulillah Lebaran nggak pernah beli kue. Yang beli istri saya, ya kan? Saya nggak pernah beli baju, yang beli istri saya. Dan istri saya tuh nggak pernah ke pasar Bu, menjelang Lebaran nggak pernah ke pasar. Dikit-dikit paket, nah kan gitu. Dia nggak ke pasar, cuman tangannya jahil. Ah itu gaya kita Bu. Jadi Lebaran kita tuh memang Lebaran high cost gitu kan. Makanya pertanyaannya tadi pas banget. Ini gimana ya biar nggak berantem sama suami kan gitu ya. Di kita Bu, Lebaran itu bolehlah kita nggak puasa, bolehlah kita nggak terawih, tapi yang penting THR harus turun kan gitu ya. Kenapa? Karena mahal itu, nggak bisa enggak. Lebaran tuh butuh baju baru, butuh mobil baru, butuh rumah baru, butuh semuanya serba baru ya kan. Cuman bini aja yang kagak baru ya kan. Tapi udah gaya orang kita tuh kayak gitu. Nah kedepannya memang kita harus berpikir yang lebih realistis lagi ya kan. Jangan semuanya jor-joran, jangan semuanya biar tekor asal nyohor. Biasa-biasa aja, sesuai dengan budget, sesuai dengan perhitungan, kemampuan. Nggak ada yang hina loh orang kalau Lebaran nggak baju baru, nggak kue yang banyak dan sebagainya, itu nggak hina sebenarnya. Dan kita harus kembali ke rule aslinya. Di masa Nabi tuh Lebaran tuh murah, Ramadan juga murah. Bahkan karena makannya juga cuma sehari 2 kali ya, kan pengeluaran malah lebih hemat harusnya, ya kan? Logikanya kan begitu seharusnya. Oke, baik. Jadi mengubah mindset itu juga penting ya Ustadz ya? Itu penting. Itu penting, bahwa Lebaran tidak harus bermahal-mahal, tidak harus pakai baju baru, mobil baru, tapi bagaimana kita esensi menang yang sebenarnya yang justru kita harus cari ya, sebenarnya seperti itu ya Ustadz. Istri saya tuh nggak suka baju baru dan sebagainya, tapi kalau emas baru iya. Oh iya, saya juga suka itu Ustadz, Masya Allah luar biasa. Ustadz terima kasih sekali atas ilmunya hari ini, jazakumullah khair juga untuk para jamaah yang juga sudah hadir di sini. Kita tidak terasa sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow hari ini. Semoga apa yang kita ikhtiarkan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa kebaikan dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu agama dan juga mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih atas atensi dari komunitas Tholabul Ilmi Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 3 Jakarta dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Iman Jati Bening Bekasi atas kehadiran juga atensinya, dan tidak lupa pula bagi Anda pemirsa yang juga sudah setia menemani kami dari awal hingga akhir program. Izinkan saya Miladia Rahma dan juga Ustadz Ahmad Sarwat untuk undur diri. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gapai kemuliaan Ramadan. Tuntun langkahku di jalanmu, hanya engkaulah pelitaku. Tuntun aku di jalanmu selamanya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah akan jalan. Insya Allah, in association with